Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Kita kembali lagi ke AKP Abid untuk membahas kasus pembunuhan di Jember. Pak Abid? Iya, bisa mendengar Ya, suara saya dengan jelas ya Pak ya? terdengar. Baik, kita melanjutkan kembali Pak. Apakah korban sebelumnya memang mendapatkan ancaman dari pelaku Pak? Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, memang korban tidak kita temukan ada sebuah ancaman dari tersangka maupun dari pihak-pihak lainnya. Itu memang murni niat dari tersangka ketika bertemu di rumah tersangka sendiri dan terjadi penolakan terhadap korban pada saat diajak untuk menikah beberapa kali, lalu secara spontan melakukan niat niat melakukan pembunuhan dengan menggunakan kapak. Baik. Kemudian pertanyaannya adalah pesan mungkin ya yang ingin disampaikan dari Bapak untuk masyarakat. Mungkin agar segera melapor jika ada potensi yang mengganggu untuk situasi Kamtipmas. Silakan Bapak. Siap. Kami dari Satreskrim Polres Jember menghimbau kepada masyarakat, khususnya ketika menemukan ataupun mengalami suatu peristiwa tindak pidana, segera melapor ke call center Polres Jember 110 ataupun ke nomor call center 081 249 168 401. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Jember AKP Abid Uwais Alkorni Sama-sama. Aziz telah bergabung bersama dengan kami di Polri TV. Salam presisi. Dalam presisi. Baik pemirsa, Polres Situbondo bersama tim SAR gabungan melaksanakan evakuasi penumpang KLM Fajar Lorena yang tenggelam di perbatasan perairan Sepudi dan Situbondo di Pelabuhan Jangkar. Para penumpang KLM Fajar Lorena berhasil diselamatkan oleh kapal tanker KM Max Tengo Berlian milik Pertamina, kemudian dibawa ke Pelabuhan Jangkar dengan menggunakan kapal patroli KNP 498 milik KSOP Panarukan dan KLM Barokah. Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan melalui Kasatpol Airut AKP Gede Sukarmardiasa mengatakan bahwa Polres Situbondo bersama tim SAR gabungan BPBD, Basarnas, TNI AL, Satpol Airut, KSOP, Polsek, dan Koramil Jangkar melaksanakan proses evakuasi para penumpang KLM Fajar Lorena. Jumlah penumpang sebanyak 61 orang, dari 51 orang dewasa dan 10 anak-anak. Terdapat korban meninggal dunia 2 orang, 1 proses pencarian, dan 1 rawat jalan. Para penumpang yang telah dievakuasi diberikan perawatan oleh petugas Nakes RSUD Asem Bagus, Puskesmas Jangkar, Puskesmas Asem Bagus, Puskesmas Banyu Putih, dan tim Nakes Polres Situbondo. Dan untuk mengetahui bagaimana kronologis tenggelamnya KLM Fajar Lorena serta evakuasi penumpang, saat ini kita telah terhubung dengan Kasatpol Airut AKP Gede Sukarmadiasa. Dan selamat sore Pak Gede. Selamat sore. Baik Bapak, mungkin dapat diceritakan kronologis kejadian tenggelamnya KLM Fajar Lorena Pak, silakan. Baik, dari hasil interogasi beberapa saksi baik penumpang maupun ABK, pada awalnya hari Minggu tanggal 8 Desember, kapal KLM Fajar Lorena Safari berangkat dari Pelabuhan Sepudi menuju Pelabuhan Kalbut, Situbondo. Kemudian setelah 2,5 jam berlayar di Masih Perairan Selat Madura sekitar jam 10.15 menit, terdapat cuaca buruk, angin, dan gelombang yang bertubi-tubi, sehingga KLM Fajar Lorena ini dihantam ombak, yang menyebabkan papan di lambung depan kanan lepas, sehingga air masuk ke dalam badan kapal. Selanjutnya, nahkoda melihat ada kapal tanker yang melintas, mempunyai inisiatif untuk mengejar kapal tanker tersebut dengan tujuan agar mendapatkan pertolongan atau evakuasi. Setelah nyampe di samping kapal MT Berlian, yaitu kapal dari Pertamina, kemudian meminta pertolongan untuk dievakuasi, sehingga tanker MT Berlian Selatan melaksanakan evakuasi, menaikkan semua penumpang yang ada di atas kapal KLM Fajar Lorena,
selanjutnya baik yang sakit maupun yang meninggal diangkut ke dalam kapal tanker tersebut. Selanjutnya kami yang berada di darat saat itu yang mendengar ada kejadian tenggelamnya kapal, meminta bantuan kepada kapal nelayan dan juga tenaga kerja bongkar muat yang ada di Pelabuhan Kalbut untuk bergerak menuju posisi daripada kapal tanker MT Berlian dan juga dibantu oleh kapal dari KPLP KSOP Panarukan. Sehingga kami bersama-sama dengan masyarakat dan juga KPLP KSOP Panarukan berangkat menuju tanker MT Berlian dan mengevakuasi penumpang kapal yang tenggelam tersebut ke kapal nelayan dan ke kapal KPLP menuju ke Pelabuhan Jangkar, karena memang yang terdekat adalah Pelabuhan Jangkar. Sampai di Pelabuhan Jangkar, kemudian semua penumpang kita evakuasi, kemudian diberikan pelayanan kesehatan dari tim medis, kemudian yang meninggal kita bawa ke Rumah Sakit Asem Bagus untuk pemeriksaan luar jenazah, dan yang sakit juga kita bawa untuk dilakukan pertolongan di rumah sakit atau di puskesmas. Selanjutnya kita mendata daripada para penumpang sesuai dengan manifest. Baik Pak, kemudian adakah faktor human error dalam tenggelamnya kapal tersebut Pak? Sementara dari keterangan para saksi, dugaannya adalah karena dihempas gelombang yang bertubi-tubi, sehingga kapal bocor dan air laut masuk ke dalam badan kapal. Sementara itu yang kami dapatkan, tapi masih dalam proses investigasi atau permintaan keterangan lebih lanjut dari para penumpang dan ABK. Baik, kemudian Pak, bagaimana proses evakuasi yang dilakukan kepada para penumpang? Sebagaimana telah kami jelaskan, evakuasinya setelah dibantu oleh KLM, oleh kapal tanker tersebut, kami bersama dengan nelayan dan juga kapal KPLP yang memang lebih besar kapalnya daripada kita, berangkat menuju lokasi dievakuasinya. Kemudian kita pindahkan ke kapal nelayan dan juga kapalnya KPLP sehingga menuju ke Pelabuhan Jangkar dan melakukan pendataan serta pemeriksaan kesehatan. Demikian. Baik, kemudian adakah korban tewas dalam peristiwa tersebut, Pak? Pada saat kita melakukan evakuasi memang sudah ada yang meninggal dunia. 2 orang meninggal dunia dan 1 hilang. Belum diketemukan sebagaimana manifest. Kemudian kita melakukan SAR hari kedua yaitu hari Senin, kemudian SAR hari ketiga yaitu hari Selasa. Nah, pada saat SAR hari Selasa ini sekitar jam 10 pagi kita mendapatkan informasi bahwa ada penemuan jenazah di Pulau Raas, Madura. Sehingga kita menghubungi keluarga korban yang meninggal untuk melakukan pengecekan berdasarkan pakaian. Karena memang jenazah yang ditemukan itu masih menggunakan life jacket atau pelampung. Kemudian pada saat dicek oleh keluarga korban, diyakini bahwa jenazah yang ditemukan di perairan Raas itu, di Pulau Raas, adalah penumpang yang hilang pada saat tenggelamnya KLM Fajar Lorena. Kemudian dievakuasi, dilakukan pemeriksaan oleh petugas tempat, baik puskesmas maupun polsek. Selanjutnya jenazah diterima atau dibawa oleh keluarga, dibawa ke Sepudi. Demikian. Baik, kemudian setelah dievakuasi, di mana para korban penumpang mendapatkan pelayanan medis mungkin, Pak? Nah, pada saat kita evakuasi, dibawa ke Pelabuhan Jangkar, di sana sudah kita siapkan dari Sidokes Polres Situbondo, kemudian puskesmas yang terdekat, yaitu puskesmas Asem Bagus, Jangkar, dan juga Arjasa. Kemudian semua penumpang dilakukan pemeriksaan kesehatan, baik tensi maupun pemberian obat-obatan jika ada yang mual karena mabuk laut dan lain sebagainya sudah dilayani di Pelabuhan Jangkar. Pak, terakhir Pak, pesan mungkin yang ingin disampaikan kepada petugas transportasi laut dan juga para nelayan agar mungkin berhati-hati dalam menghadapi cuaca ekstrim saat ini, Pak. Baik, terima kasih untuk pesan kami dari Satpol Air Polres Situbondo agar semua pengguna jasa laut untuk memperhatikan perakiraan cuaca dari BMKG dan jangan memaksakan diri untuk melaut apabila cuaca ekstrim, dan saat melaut wajib menggunakan alat keselamatan
baik life jacket maupun ring buoy, dan membawa alat komunikasi. Dan waspada dengan adanya cuaca ekstrim karena sekarang sudah mulai perubahan angin, yaitu angin barat. Nah, ini angin barat ini biasanya membawa gelombang dan juga hujan. Demikian. Baik, terima kasih Kasat Pol Airut AKP Gede Sukarmardiasa telah bergabung bersama dengan kami di Polri TV. Salam presisi. Salam presisi. Dan pemirsa, Karo Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Gatot Reply Handoko menghadiri acara seminar nasional yang digelar oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Rabu 11 Desember 2024. Seminar ini membahas terkait dengan pengelolaan komunikasi krisis dan edukasi penanganan judi daring. Universitas Muhammadiyah Jakarta mengadakan acara seminar nasional dengan mengundang 3 narasumber sebagai pembicara, diantaranya yaitu Karo Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Gatot Reply Handoko, kemudian Direktur Pengelolaan Media, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Nur Sodik Gunarjo, dan Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi FISIP UMJ Tria Patrianti. Seminar ini membahas terkait dengan pengelolaan komunikasi krisis dan edukasi penanganan judi online. Pada kesempatan ini, Karo Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Gatot Reply Handoko menjelaskan bahwa strategi Polri dalam penanganan judi online ini mengedepankan tindakan preventif, dan represif. Kami dari Polri itu banyak menekankan yang terkait masalah literasi. Bagaimana kita membuat atau nyusun kerjasama kolaborasi dalam mencegah makin maraknya judi online. Kemudian kita sharing berkaitan dengan kalau menemukan gimana sih laporannya, itu juga sudah kami sampaikan juga. Terus apa sih kendala yang terjadi selama penanganan judi online, kita juga sudah sampaikan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Polri. Tapi itu bukan menjadi pelemahan untuk kita justru terus tertantang, khususnya berkaitan dengan masalah tadi. Pertanyaan adalah servernya masih ada di luar, bagaimana cara ini ya, kita sampaikan kita kerjasama polis to polis atau G4G gitu, kita sampaikan juga bahwa itu tetap harus dilakukan untuk penguatan. Sementara itu, Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi FISIP UMJ Tria Patrianti mengatakan Polri telah memiliki leading sektor komunikasi yang baik dalam memberikan edukasi terkait dengan penanganan judi online. Dan saya rasa Polri, apalagi saya selalu mengikuti strategi-strategi komunikasi pemerintah, Polri memiliki leading sektor komunikasi dan itu ada di dalam payungnya Humas. Luar biasa, selalu berkomitmen memberikan edukasi. Dan edukasi itu saya juga tadi baru menyimak komitmennya leading sektor yang lain yang dirangkul. Dan itu kan sudah tepat dengan Komdigi. Tapi memang menurut pengamatan saya, karena saya orang Humas juga, Humas Polri itu selalu jadi contoh yang ideal bagi diseminasi informasi, bagi peningkatan pengetahuan, sikap, dan bagaimana komunikasi itu berperan penting dalam setiap kebijakan pemerintah. Seminar nasional ini digelar sebagai upaya Polri, lembaga kementerian terkait, dan para akademisi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk berkomitmen dalam memerangi kasus judi online yang marak terjadi di masyarakat. Dari Tangerang Selatan, Ica Tanasya, Rizky Firmansyah, Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.